Saudara, berikut syarat dan ketentuan protokol kesehatan selama ibadah di gereja berlangsung. Usia yang diperkenankan ibadah adalah 12 sampai 60 tahun. Kurang dan lebih daripada usia tersebut diharapkan dapat mengikuti ibadah secara online. Kuota ibadah hanya dibatasi sebanyak 100 orang. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara diharapkan bisa mendaftarkan diri sebelum ibadah berlangsung, paling lambat 1 hari sebelumnya. Jangan lupa cuci tangan di tempat yang telah disediakan. Kemudian mengukur suhu tubuh sebelum masuk ke gereja dengan suhu normal 36,1 sampai 37,4 derajat Celcius. Di luar ketentuan tersebut tidak diperkenankan untuk masuk ke gereja. Cara memberikan persembahan. Persiapkan persembahan Anda dari rumah, kemudian ambil amplop dan masukkan ke dalam kotak yang telah disediakan. Atau bisa juga melakukan scanning melalui kode QRIS yang sudah disediakan. Masuk ke ruangan ibadah hanya melalui pintu utama. Bapak, Ibu, Saudara diwajibkan memakai masker dengan benar selama ibadah. Bapak, Ibu, dan Saudara dimohon untuk dapat menjaga jarak, duduk sesuai dengan tempat yang telah ditentukan. Keluar ruangan dapat melalui pintu samping atau pintu utama. Ibadah hanya dilakukan 1 kali, yaitu pukul 9 sampai 10 pagi setiap hari Minggu. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah secara langsung di GKMI Semarang. Sampai ketemu di awal bulan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Salam damai Kristus beserta dengan kita dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Bersyukur setiap kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan sebuah pujian sebagai kerinduan setiap kita. Satu hal yang kurindu Tuhan. Setiap kami rindu untuk diam di dalam hadirat Tuhan. Satu hal yang ku rindu, beriam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
kemurahan Tuhan dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau menikmati kemurahan Tuhan dalam hidup kami dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kebaktian kita pada hari ini, minggu yang terakhir di dalam bulan Agustus ini, kita alaskan di dalam nama Allah Sang Pendamai Ciptaan melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas kita sekalian di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Petrus pasal 2 ayat 19. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Amin. Puji nama Tuhan. Dalam kehidupan kita, seringkali kita diperhadapkan dengan banyak hal, Bapak Ibu. Ada waktu di mana kita bisa bersuka, ada waktu di mana kita harus meneteskan air mata, ada waktu di mana kita harus kecewa, tapi ada waktu di mana Tuhan senantiasa memberi pengharapan dalam hidup kita. Sebuah pujian yang selalu mengingatkan saya bahwa dalam kehidupan kita, kita hanya perlu mengucap syukur dalam setiap musim kehidupan kita. Terkadang kita boleh merasakan betapa kecewa kehidupan kita, tetapi dalam kekecewaan itu Tuhan memberikan pengharapan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, tapi ketika kita percaya, ketika kita mengikut apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita akan merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan sebuah pujian. Indah pada waktunya, indah pada waktu Tuhan. Ada waktu ketika kita berduka, tapi ada juga waktu ketika kita untuk bersuka. Ada
menaikkan pujian ini sekali lagi. Ada waktu untuk kami berduka, Tuhan. Ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk beriak, ada waktu untuk berkata
tidak akan pernah terlambat Tuhan menolong kehidupan kita. Karena setiap kita yakin dan percaya, kuasa Tuhan jauh terlebih besar dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sambut dengan sebuah pujian yang kita percaya bersama. Kuasa Tuhan jauh lebih besar. Tuhan kita jauh lebih besar dibanding dengan segala apa yang kita lewati hari-hari ini. Segala kesulitan yang mungkin sedang kita alami hari-hari ini. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Kuasa-Mu terlebih
kami yang mungkin saat ini sedang dalam kesesakan Tuhan. Amin. Yes. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari Bapak Ibu kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan untuk firman yang akan kita renungkan bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih banyak hari ini kami masih bisa merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak berubah, kuasa-Mu tidak berubah, kasih-Mu juga tidak berubah ya Tuhan. Di dalam segala sesuatu kondisi apapun, kami percaya Engkau tetap bekerja, Engkau tetap bersama dengan kami, dan Engkau tetap dekat dengan kami ya Tuhan. Pagi ini kami mau membaca dan merenung firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami, supaya kami semua boleh diberkati melalui perenungan firman-Mu ini. Kiranya Tuhan memberkati dan memakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami semuanya. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Kita bersyukur walaupun keadaan kita hari demi hari rasanya mungkin menurut kacamata kita bersama melihat kelihatannya tidak ada perubahan yang baik. Kita melihat orang-orang yang sakit makin bertambah. Kita melihat situasi barangkali masih belum memberikan harapan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan tidak pernah putus harap. Sekalipun tidak ada harapan. Karena firman Tuhan mengingatkan bahwa iman kita bukan karena melihat, tetapi karena percaya kepada Tuhan. Kita ini beriman, kita ini percaya bukan karena melihat, tetapi karena percaya kepada Tuhan. We believe not by sight, but by faith to the Lord. Nah pagi ini Bapak Ibu mari bersama-sama membaca dan merenung sebagian firman Tuhan yang akan saya ambil dari tulisan Petrus Bapak Ibu. Kita membaca dari 1 Petrus pasal 2 ayat 16. 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Saya akan membacakan demikianlah firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saya mengulang sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Sampai sedemikian jauh bacaan kita Bapak Ibu sekalian. Tema kita hari ini adalah jadilah orang merdeka. Jadilah orang merdeka. Nah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan tulisan Petrus ini,
cara penulisan ataupun fokus daripada tulisan Petrus ini agak berbeda daripada penulis-penulis yang lain yang berbicara tentang kemerdekaan. Kalau kita bicara penulis yang lain, rasul-rasul yang lain misalnya ada Yohanes, ada Paulus, juga ada penulis lainnya Yakobus dan seterusnya yang lain. Kita bisa melihat gaya mereka dan fokus mereka tatkala bicara tentang kemerdekaan. Kita ingat misalnya ada ayat yang mengatakan bahwa kebenaran itulah yang akan betul-betul memerdekakan kita. Saudara, kita bicara mengenai siapa, mengenai apa yang memerdekakan. Atau mungkin ada tulisan lain yang bicara mengenai orang atau Tuhan yang memerdekakan. Kita bicara mengenai kuasa yang memerdekakan. Atau mungkin yang lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Petrus ini kita perhatikan, dia tidak bicara mengenai janji-janji kemerdekaan. Dia tidak bicara mengenai berita-berita, contoh-contoh, dasar-dasar, kuasa, pribadi, atau mungkin harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kemerdekaan bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Petrus ini kalau saya perhatikan, dia lebih fokus kepada kehidupan praktis, kepada dirinya sendiri, Bapak Ibu sekalian, kepada dirinya sendiri, dan juga kepada kehidupan praktis orang-orang yang menerima suratnya ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, Petrus lebih fokus untuk berbicara bagaimana kita bisa praktek hidup di dalam kemerdekaan. Jadi dia nggak bicara lagi mengenai bagaimana berita, janji, nanti contoh-contoh dan sebagainya, tapi dia bicara langsung mengenai praktek hidup praktis. Bagaimana orang yang sudah dimerdekakan itu hidupnya itu bagaimana. Jadi sekali lagi fokusnya adalah hidup yang praktis. Makanya tidak heran ayat yang kita baca tadi ada 2 kali dikatakan di sana, hiduplah, hiduplah. Sebuah fokus yang jelas Bapak Ibu. Tidak bicara lagi lah mengenai sudahlah yang lain semuanya. Oke, melengkapi, menjadi pembanding ataupun bahan-bahan firman kebenaran yang lain. Tapi Petrus langsung bicara mengenai prakteknya. Bagaimana kehidupan orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Di dalam tulisan Petrus yang lain, Petrus di dalam 2 bagian Bapak Ibu. Tadi kita membaca pasal 1 ayat yang kedua. 1 Petrus pasal 2. Tadi ayat yang lain yang saya baca dalam pembukaan itu dalam 2 Petrus pasal 2 juga. Nah, coba sekali lagi saya membaca pasal 2 tadi dalam 2 Petrus kali ini ya. 2 Petrus 2 ayat 19 sampai 20. Mari kita perhatikan bersama. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Perhatikan ayat 20 selanjutnya. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Perhatikan jelas bukan? Melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Bicara hidup. Lalu bicara lagi, terlibat lagi di dalamnya. Bicara hidup Bapak Ibu sekalian. Keadaan mereka lebih buruk. Bicara hidup. Jadi Petrus ini langsung fokus kepada praktek. Sudah barangkali yang lain, rasul yang lain sudah membicarakan bagian yang lain. Petrus tidak mengulangi. Petrus tidak berbicara hal yang sama. Petrus langsung bicara mengenai prakteknya. Orang Kristen yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan seharusnya hidup yang bagaimana. Nah, mari kita belajar beberapa hal dalam bagian ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama Bapak Ibu yang bisa kita pelajari adalah
orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, dia tidak menyalahgunakan kemerdekaannya. Jelas tadi dikatakan dalam ayat 16 yang kita baca. 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Orang itu tidak menyalahgunakan kemerdekaannya. Atau boleh dikatakan terus hidup di dalam kejahatan sama seperti sebelumnya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Ada banyak orang yang berpikir bahwa anugerah keselamatan daripada Tuhan itu justru malah mengizinkan, malah memberikan keleluasaan bagi orang Kristen untuk bisa terus hidup di dalam dosa. Nah, ini adalah hal yang keliru. Sama sekali salah Bapak Ibu sekalian. Ada orang-orang yang percaya dan mempunyai konsep bahwa setelah saya percaya, setelah saya jadi orang Kristen, saya boleh meneruskan hidup yang sama seperti yang sebelumnya. Yang berubah barangkali namanya, yang berubah barangkali statusnya, yang berubah barangkali kegiatan-kegiatannya. Dulunya bukan kegiatan di gereja, sekarang kegiatan di gereja. Dan lain sebagainya. Hal-hal yang kelihatannya rohani. Tetapi sebetulnya kehidupan aslinya tidak mengalami perubahan Bapak Ibu sekalian. Nah pagi hari ini saya mau menekankan sekali lagi. Anugerah keselamatan Tuhan Yesus Kristus adalah anugerah yang sempurna. Yang berkuasa bukan hanya untuk menyelamatkan kita. Tapi untuk mengubah kehidupan kita menjadi baru. Bukan kehidupan yang berubah sedikit atau berubah yang sebagian. Tapi berubah total, berubah secara keseluruhan. Segala sesuatunya khususnya secara rohani. Kebiasaan-kebiasaan buruk, kelemahan-kelemahan di dalam dosa dan lain sebagainya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Diubah oleh Tuhan. Kuasa keselamatan Tuhan bukan hanya menjanjikan sorga itu nanti. Tapi kuasa keselamatan Tuhan itu bekerja hari ini. Saudara, saya mau menegaskan bahwa adalah keliru besar. Kalau orang berkata, saya sudah Kristen, saya sudah selamat, saya bisa terus di dalam dosa. Saya tetap masuk surga walaupun saya berdosa. Saya meninggal, saya pasti masuk surga walaupun saya berdosa. Tidak apa-apa berbuat dosa, karena dosa ini tidak akan membuat saya kehilangan keselamatan saya. Hal yang sangat keliru Bapak Ibu sekalian. Justru saat kita menghargai anugerah keselamatan daripada Tuhan, kita akan menjaga kehidupan kita dengan sebaik-baiknya, lebih hati-hati dari yang sebelumnya. Karena sebagai respon syukur kita, sebagai penghargaan kita kepada darah Yesus yang mahal, yang sudah dicucurkan untuk menebus dan menyelamatkan kita semuanya. Bapak Ibu, jadi tegas saya katakan bahwa setelah kita percaya kepada Tuhan, bukan hanya status, nama, kegiatan, atau teman-teman kita dan sebagainya yang berubah. Tapi hidup pribadi kita, karakter kita, kebiasaan kita, hati kita, sifat kita diubah menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan Bapak Ibu. Jadi ini adalah salah satu ekstrim yang saya tekankan. Ya, memang ada orang yang ekstrim yang satu lagi yang berkata bahwa anugerah Tuhan itu tidak sempurna, kurang. Makanya perlu ditambah dengan kekuatan kita, perlu ditambah dengan usaha kita, perlu ditambah dengan apapun yang dapat kita kerjakan. Itu adalah hal yang lain lagi, pandangan ekstrim yang sebelah. Tapi pandangan ekstrim yang sebelah lagi dia berkata bahwa orang yang sudah diselamatkan bebas berbuat dosa. Tidak begitu. Makanya jelas dikatakan di sini Petrus berkata, mereka tidak boleh menyalahgunakan kemerdekaan. Saudara, ini berkaitan dengan pengalaman Petrus secara pribadi. Kalau kita ingat pengalaman Petrus sebelumnya, saudara, di dalam Galatia, saya membaca Galatia pasal 2 ayat 8, 9, nanti kita loncat ayat yang lainnya. Mari Bapak Ibu kita perhatikan Galatia pasal 2 ayat 8. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat
berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Kita loncat ayat yang ke-11 Bapak Ibu. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Ini pengalaman pribadi daripada Petrus Bapak Ibu. Ya, menarik. Diingatkan di sini namanya Petrus, bukan Petrus, tapi Kefas, ya, Kefas. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Jadi Petrus ini yang katanya mau melayani orang-orang yang bersunat dan yang tidak bersunat, orang-orang yang dia mau melayani orang-orang siapa saja. Nah, tapi kenyataannya bisa kita baca, dia pilih-pilih Bapak Ibu, dia takut, dia ada perasaan-perasaan yang tidak sepenuhnya benar Bapak Ibu sekalian. Kita perhatikan ayat selanjutnya, ayat 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup, bicara hidup, secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Jadi bicara hidup Bapak Ibu sekalian. Pengalaman Petrus sendiri, bagaimana dia juga sebetulnya sebelumnya dia punya perasaan yang tidak sepenuhnya benar. Dia katanya sudah percaya Tuhan, katanya mau siap melayani siapa saja, yang katanya siap mati demi Tuhan. Tapi ternyata demikian, dia takut untuk melakukan kebenaran. Dia takut kepada sekelompok orang tertentu. Dia takut untuk bersikap bagaimana seharusnya sebagai seorang rasul, seorang hamba Tuhan. Dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu, ini kita bicara mengenai kehidupan di dalam Kristus. Kehidupan yang sudah dimerdekakan. Nah, namanya orang udah dimerdekakan yang pertama tadi kita bicara, bukan berarti kita boleh menyalahgunakan kemerdekaan untuk terus bisa hidup di dalam dosa. Praktisnya Bapak Ibu, praktisnya. Praktis lagi, lebih praktis lagi. Kalau sebelum percaya Tuhan, setiap hari bohong 10 kali. Mana boleh setelah percaya Tuhan, bohong 10 kali Bapak Ibu setiap hari. Atau jangan-jangan malah bertambah. Sebelum percaya Tuhan, bohong 10 kali setiap hari. Setelah percaya Tuhan, bohongnya malah 15 kali. Malah 20 kali. Ya, ini kan kebangetan namanya Bapak Ibu. Keliru sama sekali. Tidak bisa begitu. Tidak boleh menyalahgunakan kebenaran. Bukan berarti lalu akhirnya ya sudah. Kalau setiap hari bohong 10 kali. Setelah percaya bohongnya jadi 5 kali. Tidak begitu Bapak Ibu. Hidup yang baru, yang total, yang sama sekali harus tuntas, beres. Artinya kalau memang dulunya 10 kali tiap hari. Sekarang tidak sama sekali. Membuang sama sekali, meninggalkan sama sekali. Dan itu berkaitan dengan semua dosa yang lainnya Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa kita menjadi orang Kristen lalu kita terus berbuat dosa. Dengan konsep pikiran bahwa tidak apa-apa, saya boleh terus begini. Tuhan setuju, Tuhan tidak mempermasalahkan, Tuhan tidak keberatan. Nanti tetap masuk surga, nanti toh dapat pengampunan. Nanti tidak begitu caranya Bapak Ibu sekalian. Kita yang sudah dimerdekakan, mari kita hidup di dalam kemerdekaan dengan tidak menyalahgunakan kemerdekaan untuk terus berbuat dosa. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, poin kita adalah kemerdekaan bukan berarti menutupi, menyelubungi. Itu ayat yang dipakai tadi, kata yang dipakai. Menyelubungi hal-hal yang tidak baik tadi. Nah, ini adalah hal yang lebih parah lagi. Kalau dari dalam poin yang pertama, konsep dia adalah, bagi dia adalah boleh terus berbuat dosa. Tetapi hal yang nomor 2 ini adalah bagi dia menutupi, merahasiakan, menyembunyikan. Kelihatannya di luar
penuh kebenaran. Kelihatannya di luar hidup dalam kesucian. Kalau berbicara, wah di awan-awan. Wah kalau dia bersaksi, bombastis, fantastis, luar biasa. Tetapi sebetulnya jujur di dalam hati, pada waktu dia sendiri, mungkin tidak banyak orang yang melihat kehidupan aslinya sebetulnya lebih parah dari sebelumnya. Orang ini kalah dan kalah dan kalah dan kalah terus. Dia adalah orang yang tidak pernah melakukan kebenaran. Kalah, ngomongnya saja. Di depan orang saja orang banyak. Atau orang-orang tertentu saja. Tapi sebetulnya orang ini orang yang kasihan sekali. Karena apa? Orang yang tidak tahu kesalahannya di mana. Tidak sadar, tidak merasa itu salah. Dia merasa, ya kalau tidak ada orang tidak apa-apa. Kalau tidak ada orang yang keberatan tidak apa-apa. Kalau hanya kepada orang-orang yang dekat saja tidak apa-apa. Jadi orang ini adalah orang yang kalah. Dan dia hidup di dalam kekalahannya. Tapi ngomongnya di luar kelihatannya rohani. Saudara, makanya pada waktu Yesus bertanya kepada Petrus. Sampai 3 kali setelah Yesus bangkit daripada kematian di pinggir pantai Tiberias. Di sana Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Bertanya pertanyaan yang sama sampai 3 kali Bapak Ibu sekalian. Pada pertanyaan yang ketiga inilah, yang kali ketiga inilah, baru Petrus merasa sedih. Karena apa? Dia baru merasa sadar, baru dia ngerti. Jawaban yang pertama ataupun respon yang pertama, ya biasa saja. Apakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Apakah kau mengasihi? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi pada waktu pertanyaan yang ketiga inilah, apakah kau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi engkau. Tidak begitu lagi jawabannya. Tidak cepat-cepat menjawab lagi Bapak Ibu. Karena dia baru sadar. Sadar apa? Sadar segala dosa dan kemunafikannya. Sadar segala kegagalan dan kelemahannya. Saat ini, pada waktu dia ditanya itu, dia juga barusan menyangkal Yesus. Semua apa yang telah dia lakukan dengan jujur baru terbuka, baru sadar, baru terbayang, baru teringat. Dia baru menyangkal Yesus. Dia baru meragukan juga kebangkitan Yesus. Tatkala teman-temannya berkata, Yesus sudah bangkit. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sampai Yesus menampakkan diri kepada dia. Memulihkan segala panggilan dan iman semangatnya. Inilah saat kritis Bapak Ibu sekalian. Dia sudah meninggalkan panggilannya. Dia sudah kembali kepada kehidupannya yang lama. Pekerjaannya yang lama sebagai nelayan. Saat ini juga pada waktu dia ditanya, dia juga sedang mengerjakan pekerjaannya sebagai nelayan tadi. Jadi tidak sadar gitu loh. Sudah salah, sudah gagal, sudah berdosa, sudah keliru, tidak sadar. Masih merasa benar, masih merasa baik-baik, masih merasa oke-oke saja, masih merasa barangkali luar biasa, bertumbuh, fine-fine saja. Menyelubungi, menutupi kelemahan dan kegagalannya. Bapak Ibu yang kekasih, mari pagi hari ini kita ingat. Pada poin yang pertama saya tegaskan tidak bisa. Bahwa setelah kita dimerdekakan lalu kita punya konsep gak apa-apa kita lanjut terus. Tapi hal yang kedua adalah ini lebih berbahaya karena dia berusaha menutupi sedemikian rupa. Merahasiakan sedemikian rupa. Hatinya yang terdalam bahwa dia sebetulnya kosong. Sebetulnya dia belum pernah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Belum pernah dia merasakan kasih Tuhan. Hatinya hanya kosong saja. Dia belum pernah punya satu hati yang betul dia berserah dan percaya kepada Tuhan. Tatkala Petrus saat ini dipulihkan oleh Tuhan. Semangatnya berkobar-kobar. Pelayanannya luar biasa Bapak Ibu. Mari pada pagi hari ini kita diingatkan. Yang pertama, jangan menyalahgunakan untuk kita terus berbuat dosa.
Yang kedua juga jangan menutupi. Seolah-olah bagian itu tidak ada orang tahu, tidak perlu dibereskan. Atau mungkin bagian itu bagian yang sudahlah satu saja disimpan, tidak apa-apa, diteruskan saja. Semuanya terbuka, kita bereskan di hadapan Tuhan. Terakhir yang ketiga Bapak Ibu sekalian, bicara mengenai kita tidak boleh meneruskan, oke. Kita juga bicara poin kedua, tidak berarti lalu kita menutupi, oke. Tapi poin ketiga Bapak Ibu paling penting menurut saya. Ada di dalam ayat yang tadi kita baca, ayat yang ke-16. Yaitu kata hamba Tuhan. Wah, saya tergetar dengan kata ini Bapak Ibu. Waktu membaca ayat 16 ini kata hamba Tuhan. Waduh, rasanya betul-betul ini sangat menggerakkan saya. Bapak Ibu, setelah kita dimerdekakan, setelah kita diselamatkan, setelah kita ditebus, setelah kita dibeli, bukan hanya bicara supaya kita diperbaharui, meninggalkan dosa, lalu kita jujur, terbuka, tidak boleh melanjutkan kehidupan yang lama. Tapi ini poin yang sangat penting, yaitu apa? Bahwa kita tidak boleh memendam segala talenta dan kelebihan anugerah yang Tuhan beri kepada kita. Jangan memendam, menyimpan berkat Tuhan yang besar itu kepada kita. Bapak Ibu, kita bukan hanya diselamatkan untuk kita diam-diam saja. Kita bukan diselamatkan lalu kita tidak berbuat apa-apa. Kalau kita selamatkan lalu kita akhirnya percuma. Kita justru ditebus, diselamatkan untuk apa? Dipakai oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Saudara, kita buat apa diselamatkan? Buat apa Yesus mati buat kita? Apa cuma supaya memberi sorga kepada kita? Tidak apa-apa, nanti percaya saja gampang, mati masuk sorga, selesai. Lalu kita dalam dunia ini selama umur hidup kita ini, kita tidak bikin apa-apa. Atau kita hanya ya sudahlah, biasa-biasa saja. Jadi orang Kristen jangan terlalu ekstrim lah, jangan terlalu fanatis lah. Ya, kita biasa-biasa sajalah. Bapak Ibu, kata ini sangat menggerakkan. Kita dimerdekakan supaya apa? Supaya kita menjadi hambanya Tuhan. Hambanya Tuhan loh. Siapa? Bukan hanya orang-orang yang sekolah Alkitab. Bukan hanya semua yang pendeta-pendeta itu. Atau hamba-hamba Tuhan lainnya barangkali secara pekerjaan jabatan mereka. Tetapi adalah kita semua. Kita-kita yang sudah dibeli dengan harga dan darah yang mahal. Kita jangan menyimpan, memendam segala talenta dan kelebihan, anugerah, kesempatan yang Tuhan beri kepada kita Bapak Ibu. Kita perlu menyiapkan diri. Kita perlu menyediakan diri kita. Untuk kita boleh dipakai Tuhan. Menjadi hamba Tuhan. Di dalam pelayanan kita masing-masing. Mari kita melayani Bapak Ibu. Keadaan sekitar kita saat ini tidak seharusnya menghalangi atau menstop pelayanan kita. Dalam bentuk apapun. Kita bisa melayani Tuhan dan harusnya tambah hari tambah baik. Bapak Ibu, saya pernah membaca dan ini kalimat yang menarik ya, tulisan yang menarik. Zaman orang tua kita dulu, manusia di dunia ini, orang tua kita tuh masih orang tua yang seumuran dengan saya ya. Orang tua saya maksudnya. Saya lahir tahun 70 Bapak Ibu. 1970. Jadi orang tua ya yang waktu zaman itu maksudnya. Zaman tahun 70-an. Manusia di dunia ini jumlahnya 3 miliar. Tahun 70. 3 miliar Bapak Ibu. Zaman itu orang-orang berkata, wah kalau kerja enak ya. Kalau cari uang gampang ya. Rasanya kerja itu saingannya sedikit. Tidak banyak. Cari uang gampang. Zaman itu 3 miliar Bapak Ibu. Zaman sekarang orang bukan 3 miliar lagi. Sudah 7 miliar lebih Bapak Ibu. 7 miliar. Banyak orang berkata, aduh hari ini susah cari uang. Saingan terlalu banyak. Kerja keras, banting tulang, lembur luar biasa.
kerja cari uang setengah mati. Hari ini, zaman sekarang, orang 7 miliar. Bagaimana zaman anak-anak kita Bapak Ibu? Kalau anak-anak kita nanti sudah waktunya mereka di dalam pekerjaan mereka dan hidup mereka sebagai orang-orang dewasa yang mereka juga berkompetisi dengan orang-orang lainnya. Mungkin zaman anak-anak kita sudah mungkin 10 miliar, mungkin tidak tahu berapa. Bapak Ibu, manusia tambah lama tambah banyak, persaingan tambah lama tambah sulit, tambah ketat, tambah berat. Tapi banyak orang memanjakan anak-anak mereka. Anak-anak terlalu dimanja sehingga anak-anak tidak bisa bersaing. Tidak punya mental yang cukup kuat untuk bisa berhadapan dengan situasi yang berat. Yang sangat menekan, stres yang luar biasa. Tidak heran banyak orang bunuh diri. Banyak orang gila. Banyak orang kehilangan harapan. Banyak orang stres berat Bapak Ibu. Bukan hanya bicara masalah saingan pekerjaan bisnis, tetapi juga dalam kualitas kita dalam pelayanan. Hidup kita secara rohani. Bapak Ibu, seberapa harus kita terus lebih baik dan lebih baik. Sebagai seorang hamba Tuhan, mari sama-sama kita terus meningkatkan diri kita. Tambah hari, tambah baik, tambah lama, tambah baik dan terus. Selama masih ada nafas ini Bapak Ibu. Itu artinya supaya kita bisa terus lebih lagi dan lebih lagi berusaha. Walaupun mungkin sedikit saja, tidak apa-apa. Kita berusaha lebih lagi, lebih baik. Kita tidak pernah merasa puas dan cukup. Sudahlah, saya sudah cukup lah. Sudah paling pinter lah. Sudah paling hebat lah. Kita belajar, mungkin hal yang kecil, hal yang sedikit, hal yang remeh. Mungkin, tapi kita at least kita ada progres. Ada perkembangan, ada kemajuan sedikit demi sedikit. Poin saya jelas Bapak Ibu. Mari kita menggunakan hidup kita ini sebagai orang yang sudah dimerdekakan ini untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyatakan rasa syukur kita maksimal dengan hidup baru kita di dalam melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan. Jelas sekali, ya, ayat ini berkata hal tersebut. Maka hari ini kita diingatkan, hiduplah sebagai orang merdeka. Jadilah orang yang merdeka. Apa itu? Yang pertama, biarlah kita tidak menyalahgunakannya untuk terus berbuat dosa. Yang kedua, kita tidak menutupi, menyelubungi, justru merahasiakan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan itu. Kita membereskan, menyelesaikan, meninggalkan, membuang, beres semua. Tapi hal yang ketiga Bapak Ibu, kita tidak memendam segala berkat anugerah, talenta, kelebihan yang Tuhan beri kepada kita dalam bidang kita masing-masing. Untuk kita bisa melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan. Hamba-hambanya Tuhan yang dipanggil untuk menjadi terang di dalam dunia yang gelap ini. Jadilah orang yang merdeka dan muliakanlah Tuhan di dalam hidupmu semuanya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Sekaligus kita berdoa untuk beberapa hal. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renung bersama pada pagi hari ini. Kami percaya tidak ada yang kebetulan ya Tuhan kalau pagi ini di dalam bulan kemerdekaan ini. Tatkala bangsa Indonesia memperingati kemerdekaan, kami juga dapat memperingati kemerdekaan rohani kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, kiranya kami semua yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan menjadi orang-orang Kristen yang betul-betul merdeka. Bukan hanya merdeka di dalam kebiasaan-kebiasaan hal-hal yang tidak baik, tapi juga merdeka menggunakan waktu dan talenta kami untuk kami dapat melayani Tuhan sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya. Kami berdoa biarlah kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan pagi ini kami berdoa buat setiap pergumulan-pergumulan gereja yang hari-hari ini Tuhan dijalani. Gereja-gereja yang juga sudah mulai beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati supaya semuanya lancar dan aman. Gereja-gereja yang lain yang
juga sedang bersiap-siap termasuk gereja kami ini Tuhan. Kami juga rindu supaya Tuhan campur tangan supaya semua baik sesuai dengan rencana daripada Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada, majelis, hamba Tuhan, aktivis, orang-orang yang melayani, kiranya kami terus dipakai Tuhan, sehingga hidup kami tidak sia-sia, tetapi kami dapat menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga mau berdoa ya Bapa untuk setiap kami jemaat Tuhan yang mempunyai segala macam pergumulan. Ada jemaat yang kehilangan pekerjaan, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang dirumahkan, mereka yang mendapat banyak kesulitan karena situasi seperti ini. Kami berdoa, kiranya Tuhan campur tangan. Tuhan berkatilah, bukakanlah tingkap-tingkap langit supaya jemaat orang-orang anak-anak-Mu ini Tuhan boleh mendapatkan kecukupan. Ayo berdoa buat para pemerintah kami, baik dari atas sampai dalam daerah-daerah yang ada, supaya semuanya dapat melakukan bagian mereka dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, penuh hormat, kasih kepada rakyat. Kami mohon berkat-Mu supaya mereka dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana, yang menjadi teladan bagi semua orang. Berdoa bagi usaha-usaha penemuan obat ini Tuhan. Sudah ada banyak percobaan, kiranya mendapatkan hasil yang baik, kiranya betul mendapatkan manfaat yang baik. Orang-orang yang sakit dapat disembuhkan, bukan hanya oleh obat ini, tapi melalui obat ini kuasa Tuhan di dalam nama Yesus menjadi nyata, menyembuhkan dan berbelas kasihan kepada mereka yang mengalami penyakit ini. Kami-kami yang masih diberi kesehatan, kiranya kami dapat menggunakannya dengan maksimal untuk kebesaran nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa kiranya segala negara yang saat ini sedang berusaha menemukan obatnya, dan setiap negara ataupun bagian-bagian yang bergumul dengan masalah-masalah yang lain, masalah ekonomi, masalah yang lain, semuanya, hukum dan semuanya, kiranya Tuhan campur tangan supaya di dunia ini situasi boleh makin hari boleh makin baik ya Tuhan. Bapak di surga, kami berdoa buat pergumulan kami masing-masing juga yang belum kami utarakan, belum kami bawa pada pagi hari saat ini. Biarlah Tuhan Engkau tahu yang terdalam dalam hati kami. Tuhan kiranya juga menolong membuka jalan, menguatkan kami menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak. Kami berdoa bagi saudara kami yang juga berulang tahun pada minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Starti, untuk Ibu Musna Asmi, untuk Saudari Elia Ling, untuk Bapak Wilang, untuk Ibu Sumini, untuk Bapak Dwi Budiarto, Saudari Angelia, Ibu Sally Gesilia, Ibu Klorinda, Ibu Lea Sri Lestari, Saudara Jonathan Aditya, Bapak Hindarto, dan juga Ibu Nani Andayani. Ayo berdoa kiranya berkat Tuhan yang sempurna memberkati rumah tangga, kesehatan, pekerjaan, bahkan juga iman kerohanian mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bawa segala doa kami, permohonan kami kepada-Mu ya Tuhan sebagai Bapa kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali memberikan persembahan. Bapak Ibu jemaat sekalian dapat memberikan persembahan melalui rekening gereja yang sudah tertera, atau dapat juga diberikan melalui kotak persembahan yang telah disediakan di gereja pada jam kantor. Kemudian juga Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui kode QRIS atas nama GKMI Semarang yang tertera di layar. Jemaat juga dapat melakukan scanning dengan OVO, GoPay, BCA, Dana, Shopee, dan lain-lain yang dapat Bapak Ibu lihat di dalam layar yang akan ditampilkan. Sebelumnya mari kita bersama berdoa menyerahkan persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan ketika pagi hari ini kami boleh beribadah, kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami juga rindu memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang boleh kami salurkan kepada gereja, Tuhan sendiri yang menolong setiap pengurus majelis yang boleh mengelola di
dalam keuangan gereja kami. Biarlah Tuhan, persembahan kami boleh menjadi berkat. Persembahan kami boleh memuliakan nama-Mu. Berkati setiap jemaat dimanapun berada saat ini Tuhan. Yang mungkin sedang dalam kesulitan sekalipun, tapi setiap kami rindu Tuhan memberikan ucapan syukur kami melalui persembahan kami. Terimalah persembahan kami Tuhan. Kuduskanlah persembahan kami Tuhan, dan pakai hidup kami lebih lagi, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kami bawa kepada Tuhan persembahan kami. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah setiap kita boleh membawa berkat
ketika kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, kita boleh menjadi berkat bagi orang lain di dalam lingkungan kita, terlebih juga menjadi berkat bagi bangsa dan negara kita. Bagi bangsa ini Tuhan, kami akan berdiri. Mari sebagai jemaat Mennonite kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Apapun yang kita jalani, kiranya kita selalu ingat firman Tuhan dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita masing-masing. Sekarang bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, memberkati kita, menguatkan kita, menyertai kita menjadi anak-anaknya yang menjadi terang di dalam dunia ini, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Amin. Kebaktian kita selesai. Saat teduh, Tuhan memberkati kita sekalian.